Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan sapaan pagi GKJ Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam syukur-Mu Tuhan, kami berdatang sembah atas hari baru yang Engkau berikan, sehingga kami boleh menghirup udara segar pemberian-Mu di pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang boleh menjadi dasar bagi kami untuk beraktivitas hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambil dari Yohanes 6 ayat 66 yang demikian firman-Nya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjadi murid-murid Yesus, tidak diperlukan orang yang cerdas, tidak diperlukan orang yang berpendidikan tinggi, berwawasan luas, ataupun orang kaya. Bukan itu syaratnya. Menjadi murid Yesus cukup hanya dengan setia. Inilah sifat yang menjadi tanda pengenal bagi murid Yesus, yaitu kesetiaan. Saudara yang terkasih, awalnya para murid hanya diminta untuk mengikuti Yesus, dan nampaknya hal itu sangat mudah. Mengikut Yesus, melihat kesaksian yang mana Yesus menyatakan mujizatnya dengan luar biasa yang melampaui dari segala akal manusia, yang tentu saja tidak dapat dilakukan oleh manusia selain Yesus. Namun seiring dengan perjalanan waktu, ternyata hidup sebagai murid Yesus itu bukan hanya menerima janji Kristus saja, melainkan dituntut penyerahan diri secara total, tanpa syarat dan tanpa kompromi. Bila telah berkomitmen menjadi murid Yesus, maka semua pemikiran dan kebiasaan hidup lama harus dibuang dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Mungkin tuntutan ini dianggap berat, sehingga tidak banyak orang yang mengikut Yesus dapat melakukannya. Maunya mengikut Yesus tanpa melepas ikatan duniawi, tanpa melepas kebiasaan hidup lamanya. Saudara yang terkasih, banyak orang mau mengikut Yesus itu karena janjinya, karena berkat-Nya. Berkat memberi roti dan ikan sehingga tidak akan kelaparan, berkat pertolongan dalam kesesakan, berkat kesembuhan, mujizat-mujizat yang akan dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dan lain-lain berkat yang diharapkan untuk selalu ada memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Akan tetapi, saat Yesus berbicara tentang penyangkalan diri, memikul salib, banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri, tidak mau lagi mengikut Yesus, menolak Yesus, memilih hidup bebas. Saudara yang terkasih, mari kita belajar sejarah tentang kehidupan manusia yang menolak Yesus dan apa yang terjadi dari akhir kehidupannya. Sebagai contoh, mungkin ada yang pernah mendengar grup band The Beatles dengan penyanyi yang terkenal John Lennon. Mungkin itu di era tahun 65-66 ya. Pada waktu naik daun saat diwawancari sebuah majalah di Amerika, John Lennon berkata, kekristenan akan berakhir. Hari ini, The Beatles jauh lebih terkenal daripada Yesus.
Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya John Lennon ditembak sebanyak 6 kali dan meninggal. Contoh lainnya, barangkali ada yang pernah melihat gambar aktris cantik Marilyn Monroe, artis cantik, artis terkenal. Pada saat dikunjungi pendeta Billy Graham, dan setelah mendengar khotbah pendeta Billy Graham, ia berkata, "Aku tidak membutuhkan Yesusmu, pendeta. Aku tidak membutuhkan Yesusmu, pendeta." Apa yang terjadi, saudara? Seminggu kemudian, Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemen. Contoh lainnya, Presiden Brasil Tancredo Neves. Pada saat kampanye pemilihan presiden, dia mengatakan, jika dia itu mendapat 500.000 suara dari partainya, Tuhan pun tidak akan mengeluarkan dia dari kursi kepresidenan. Apa yang terjadi, saudara? Tancredo Neves menang. Namun, Tancredo Neves jatuh sakit sehari sebelum pelantikan sebagai presiden, yang pada akhirnya meninggal. Jadi sekalipun Tancredo Neves itu menang dalam kampanye pemilihan presiden, namun tidak akan pernah duduk di kursi kepresidenan. Contoh terakhir, barangkali ada yang pernah melihat film Titanic. Setelah pembuatan kapal pesiar Titanic selesai, pria yang membuat kapal Titanic itu saat diwawancarai reporter dengan pertanyaan, "Seberapa aman kapal Titanic itu?" Apa, saudara, jawab pria itu? "Bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic." Yang sudah pernah menonton film Titanic tahu apa akhirnya. Apa yang terjadi dengan kapal Titanic, saudara? Tragis, tenggelam saat menabrak gunung es. Justru itu terjadi pada perjalanan pelayaran yang pertama. Saudara yang terkasih, kiranya kesaksian sejarah kehidupan manusia yang menolak Yesus yang saat ini kita dengar akan memotivasi kita untuk tetap setia mengiring Yesus, sekalipun konsekuensinya mengikut Yesus itu sangat berat. Berat menurut ukuran manusia kedagingan kita. Tapi Roh Kudus sanggup menolong kita untuk tetap taat dan setia mengikut Yesus. Sekalipun Tuhan mengizinkan ada masanya kita dihadapkan dengan adanya ujian, tantangan, dan harga yang harus dibayar karena mengikut Yesus. Namun percayalah, ketika hidup kita melekat erat dengan Yesus, ketika hidup kita percayakan sepenuhnya kepada Yesus, maka bersama Yesuslah kita lalui setiap ujian dan tantangan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jangan sampai kita melepaskan iman karena upah besar telah menanti kita. Kekristenan adalah ketaatan dan kesetiaan melangkah di dalam Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.